Semua ini tuh berawal dari nukleus alias inti sel. Dia tuh punya dua bagian, namanya membran dalam dan membran luar. Di membran dalam ini dia punya cairan yang namanya nukleoplasma. Dan di dalam nukleoplasma ini terdapat kromatin yang isinya tuh adalah kromosom alias DNA. Semua tahu dong DNA itu apa? Misalnya aku dan anakku nanti kita punya kesamaan, oh rambutnya warna hitam, matanya warna hitam dan lain sebagainya. Yang kedua itu namanya nukleolus. Dia itu tuh mempunyai ribosom, dia untuk membentuk ribosom gitulah. Ribosom sendiri tuh ada dua jenisnya, ada yang terikat sama ada yang bebas. Nah terikat ini tuh nempelnya di area kasar, sementara yang bebas itu sebenarnya di mana-mana, tapi cenderung di sitoplasma gitu. Sekarang kita ke membran luar. Membran luar itu punya area kasar sama area halus. Area kasar itu berfungsi untuk mensintesis protein dan area halus itu untuk mensintesis lemak. Kita bakal bahas itu ya nanti. Nah, area kasar ini kan dia akan memproduksi protein tuh, tapi masih bisa dibilang mentah lah ya. Terus dimodifikasi tuh sama badan Golgi. Nah, sama badan Golgi ini dia tuh bisa memproduksi yang namanya lisosom. Lisosom ini itu tuh punya satu enzim namanya hidrolitik, alias dia itu tuh enzim yang berfungsi untuk penghancuran. Oke, kita ibaratkan di sini ada botol minum ya. Botol minum ini kalau misalnya kejatuhan benda asing dari luar, itu enzim hidrolitik ini bisa akan membantu penghancuran gitulah. Jadi ibaratnya enzim hidrolitik ini tuh punya 3 pekerja, namanya autofag, autolisis, sama fagositosis. Fagositosis ini tuh berfungsi untuk menghancurkan benda dari luar, autofag itu untuk menghancurkan sel yang udah tua terus digantikan, dan autolisis itu berfungsi untuk menghancurkan dirinya sendiri yang dirasa cacat atau ya kurang gitulah. Nah yang terakhir itu kita akan ke membran sel, dimana dia tuh kayak gate gitu, dia yang mengatur keluar masuknya zat dari luar ke dalam dan lain sebagainya. Vesikel itu akan membawa protein ke membran sel sebagai tujuan akhir. Kenapa nih bisa dibantu? Saya lagi sibuk nih. Oh, itu kan semua berawal dari saya dan teman-teman saya. Jadi kita tuh punya 2 pasukan. Pasukan satu namanya Krista, pasukan 2 itu namanya Matrix. Nah, Matrix ini tuh punya DNA dan juga ini enzim respirasi. Jadi kita tuh gasnya tuh buat respirasi. Sama ini produksi asetil CoA. Nah, kalian belum tahu kan itu apa? Ntar aku kasih tahu ya. Oh ya, sama. Habis itu asetil CoA yang kita produksi ini itu bakal disintesis sama teman kita namanya sitoplasma. Keren kan? Nah, waktu dia tuh akan mensintesis itu, dia bakal mengubah jadi asam lemak yang dibantu sama enzim dan juga energi. Namanya ATP dan NADPH. Belum tahu ya itu apa? Gini. Jadi ATP itu tuh sebagai listrik dari pabrik ini, dan NADPH itu adalah baterai isi ulang lah beberapa bagian dari pabrik ini supaya bisa berjalan dengan lancar dan baik gitu, bisa bekerja dengan baik. Habis itu kita bawa tuh ke area halus. Sama area halus, lipidnya tadi tuh bakal dibikin lebih kompleks lagi. Tapi itu penting tahu buat membran, buat hormon dan lain-lain. Nah, kamu juga nggak tahu kan kalau misalnya kita tuh punya tim kreatif yang nggak kalah bagus dan keren. Jadi tim kreatif ini bakal bantu modifikasi lipid tadi dan bakal dibawa deh ke vesikel. Nah, sama vesikel ini lipid yang tadi udah dimodifikasi itu bakal dibawa ke berbagai tempat dan ke membran sel sebagai tujuan akhir. Halo, selamat datang di pabrik roti kami. Ada yang bisa saya bantu? Oh, prosesnya. Nah, itu sebenarnya itu semua bermula dari gerbang pabrik kami, di mana dia tuh bakal ngatur keluar masuknya bahan mentah gitulah. Contohnya kayak CO2, dan dia tuh bakal masuk lewat pintu udara menuju ke ruang produksi utama. Tapi sebelum menuju ke ruang produksi utama, kita bakal lewatin satu lorong alias jalur distribusi gitu, yang dimana memang dilewati bahan-bahan mentah seperti CO2 tadi sebelum menuju ke ruang produksi utama. Nah, kalau kita udah sampai nih ke ruang produksi utama, kalian bakal lihat ada 2 bagian. Yang pertama ruang oven tilakoid, dan yang kedua itu namanya ruang adonan storma. Nah, di ruang oven tilakoid itu kita butuh cahaya matahari sebagai listrik untuk oven-oven ini nih, dan kemudian kita bakal racik adonannya seperti ini. Nah, kemudian di ruang adonan storma ini kita bakal melihat suatu proses di mana kita butuh bantuan ATP dan NADPH sebagai energi utama untuk mengaduk CO2 menjadi glukosa. Nah, kalau udah nih gula yang udah diproduksi tadi itu bakal dimodifikasi terus dikemas menjadi beberapa produk kayak glukosa, sukrosa, pati dan lain sebagainya. Terus gula-gula yang udah siap produksi ini bakal didistribusikan dan disebar ke berbagai tempat. Nah, jadi pertama, bayangin tubuh kita tuh adalah pabrik listrik. Nah, di ruang produksi awal alias plasma, gula atau glukosa itu bakal dipotong jadi 2 bagian kecil namanya pirufat. Hasilnya dapat sedikit energi, yaitu 2 koin ATP dan 2 baterai kecil NADH. Terus potongan gula ini bakal dikirim ke pusat listrik utama, yaitu mitokondria. Di ruang perbaikan atau matriks, pirufat ini tuh bakal diolah menjadi bahan bakar super, yaitu asetil CoA, sambil ngeluarin baterai besar NADH dan FADH2 plus sedikit tambahan energi. Setelah itu, semua baterai ini bakal masuk ke jalur konveyor di membran dalam, di mana listriknya itu bakal dipakai untuk pompa proton yang bikin muter turbin mini ATP dan bikin banyak bahan energi, sekitar 34 ATP. Nah, oksigen di sini tuh jadi penampung air listrik yang kalau udah penuh bakal berubah jadi air. Energi ini lalu dipakai di gudang dan di pusat distribusi seperti RE dan badan Golgi untuk menjalankan semua proses pabrik. Sementara gerbang bahan baku masuk, limbah keluar seperti CO2 dan sebar energi ke seluruh tubuh. Hasil akhirnya, 1 glukosa kita bisa dapat 38 koin energi, 6 gas CO2 dan 6 tetes air.
Nah guys, kalian tahu gak sih kalau tubuh kita itu punya sistem pertahanan yang keren buat lawan penyakit. Pertama, membran sel itu kayak pagar rumah yang ngatur siapa aja boleh masuk dan yang enggak. Kalau ada musuh kayak virus atau bakteri, sel tuh bakal langsung aktifin alarm. Terus ada lisosom yang isinya tuh adalah enzim penghancur. Ibaratnya pasukan khusus yang ngunyah patogen biar hancur. Nah, retikulum endoplasma sama badan Golgi ini jadi pabrik senjata. Mereka tuh bikin dan mengirim protein pertahanan kayak antibodi atau sitokin. Sementara itu, mitokondria bukan cuma bikin energi, tapi juga bisa nyalain wadah bunuh diri sel loh, namanya apoptosis. Kalau sel udah terinfeksi parah, biar penyakitnya nggak nyebar. Ada juga peroksisom yang kerja sebagai pembersih racun dan netralin radikal bebas biar sel tuh nggak rusak. Lalu nukleus berperan kayak pusat komando yang ngatur gen-gen pertahanan biar bisa produksi interferon atau protein lain buat lawan infeksi gitulah. Supaya semua terkoordinasi, ada sitoskeleton yang jadi jalan pengangkut senjata, dan terakhir jalur sinyal seluler kayak sistem komunikasi antar sel biar respon pertahanan lebih cepat. Nah, jadi gini, di dalam sel kita tuh ada proses pencernaan juga loh, namanya pencernaan intraseluler. Pertama, makanan kecil kayak asam amino, glukosa, atau lemak masuk ke sel lewat kantung kecil, terus dibawa ke lisosom biar dihancurin sama enzim. Oke deh, setelah itu hasil pecahan tadi kayak asam amino bisa diproses di retikulum endoplasma kasar atau RER buat bikin protein. Nah, protein yang jadi itu lanjut dikirim ke badan Golgi buat dipoles, dikemas, terus dikirim ke bagian sel yang butuh. Terus energi, yaitu urusan mitokondria yang ngolah glukosa dan asam lemak jadi ATP alias energi buat semua aktivitas sel. Biar rapi, ada juga mikrotubulus yang kayak jalan tol. Dia tuh bakal nganterin nutrisi ke tempat yang pas. Nah, kalau ada nutrisi yang lebih, bisa disimpan dulu, misalnya jadi lemak. Terakhir, sisa pencernaan yang gak kepake ini bakal dibuang keluar sel. Jadi intinya tiap organel kerja bareng kayak pabrik mini dalam sel supaya nutrisi bisa diolah, dipakai, disimpan sampai dibuang sisanya. Nah, waktu sel mau membelah diri, semua organel tuh bekerja sama biar prosesnya tuh rapi dan hasilnya dua sel anak yang sehat. Pertama, inti sel itu menyimpan DNA dalam bentuk kromosom. Lalu DNA ini direplikasi supaya tiap sel anak tuh dapat salinan yang lengkap. Di dalam inti juga ada nukleolus yang bikin ribosom buat kebutuhan sintesis protein. Lanjut, sentriol bertugas membentuk spindle, semacam benang pembagi yang ngatur pergerakan kromosom tuh biar nggak salah arah gitu loh. Nah, supaya proses ini tuh punya cukup energi yang cukup, mitokondria tuh supply ATP yang dibutuhkan untuk replikasi DNA, pembentukan spindle, dan pembelahan sitoplasma. Kemudian retikulum endoplasma kasar itu bakal bikin protein penting kayak histon buat mengemas DNA, sementara RNA halus itu bakal bantu bikin lipid untuk membran baru. Habis itu badan Golgi itu bakal ngatur distribusi protein atau lipid, terus sekaligus memodifikasi, sekaligus juga mengirimnya lewat vesikel untuk bikin membran sel anak. Kalau ada bagian sel yang rusak, lisosom tuh bakal turun tangan untuk menghancurkan sisa-sisanya lah, biar sel tetap bersih. Terus di tahap terakhir ada membran sel yang berperan dalam sitokinesis namanya, yaitu saat sel benar-benar terbelah jadi dua, dan yang paling penting kromosom yang sudah digandakan akan ditarik dan dipisahkan secara tepat kedua kutub sel, sehingga kedua sel anak punya sifat genetik yang sama persis. Nah, yang terakhir dalam proses sekresi sel, berbagai organel tuh bekerja sama untuk membuang zat sisa metabolisme maupun mensekresikan produk berguna. Retikulum endoplasma kasar berperan mensintesis protein yang akan dikeluarkan, sementara RNA halus membantu detoksifikasi racun. Hasil dari RNA kemudian dikirimkan ke badan Golgi yang bertugas memodifikasi, memilah, dan mengemas protein atau lipid ke dalam vesikel sekretori. Vesikel ini itu akan diarahkan ke membran plasma yang akan mengeluarkannya melalui ekstositosis atau difusi untuk zat kecil seperti CO2 dan urea. Selain itu, lisosom itu membantu memecah zat sisa atau bagian sel rusak yang hasilnya tuh bisa dibuang atau digunakan kembali. Agar proses ini bisa berjalan dengan lancar, mitokondria tuh menyediakan ATP sebagai energi utama untuk ekstositosis. Sementara itu, peroksisom berperan khusus dalam menetralkan racun berbahaya seperti H2O2 menjadi air dan oksigen, bekerja sama dengan area halus dalam menjaga detoksifikasi. Dengan koordinasi ini, sel dapat tetap bersih, sehat, dan mampu mempertahankan fungsi normalnya.